Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai ya, perhatikan dulunya sudah rapi, kalian sudah siap. Nanti kita lanjut ke berdoa dan absensi Islam. Sebelum memulai, karena duduknya sudah rapi, kita berdoa. Nanti berdoa, setelah berdoa, nanti masuk ke pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Absen terlebih dahulu yang tidak masuk. Berapa? Siapa yang tidak masuk? Najwa, Alfi, Raja, Andi sama Faisal dan Fahmi. Berarti 6 orang yang tidak masuk. Oke. Yang masuk, terima kasih, dipertahankan, jangan sampai tidak masuk sekolah. Oke. Sebelum ke materi pembelajaran pada pagi hari ini mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, ya, setiap makhluk hidup memiliki ciri sendiri atau ciri khususnya sampai ciri yang umum. Biasanya ciri-ciri makhluk hidup umumnya sama, ya. Namun makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki masing-masing memiliki ciri tersendiri, ya, atau tidak sama. Ciri-ciri makhluk hidup, ya. Di sini contohnya atau yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup yaitu tadi disebutkan ada 3, ya. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Yang pertama ciri-cirinya yaitu bernapas. Ya, bernapas. Jadi makhluk hidup yang bernapas umumnya bernapas adalah menghirup dan mengeluarkan udara. Ya. Manusia. Yang kedua ada yang namanya membutuhkan nutrisi. Ya, nutrisi ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan sebuah nutrisi. Sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh, yang diolah dan diproses melalui melalui tubuh. Ya, pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan diproses digunakan oleh tubuh. Yang ketiga bergerak. Ya, bergerak tadi bergerak yang dimaksud ciri makhluk tumbuhan adalah bergerak pada berpindah-pindah, ya, pada tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, tulang, ya, sedangkan pada tumbuhan bergeraknya atas reaksi terhadap lingkungan. Yang keempat, bereaksi dan rangsangan. Ciri makhluk hidup ini biasanya bereaksi pada dan rangsangan. Dalam hal ini pada makhluk memiliki nervous system adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan suatu sentuhan atau sesuatu yang terjadi saat perubahan yang ada di lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti menanggapi yang namanya menerima atau rangsangan. Rangsangan yang dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, sentuhan, bau, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada tumbuh dan berkembang. Ciri selanjutnya pada makhluk ini adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi tumbuh dan berkembang pada
tumbuhan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus, suatu saat dapat berhenti, sedangkan pertumbuhan pada tumbuh tidak terbatas, selamanya tumbuh hidup masih hidup, maka tumbuh dan berkembang akan terus terjadi pada tumbuhan. Keenam, reproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak, setiap makhluk hidup berbeda. Manusia hanya beranak. Kalau hewan sama, beranak, bertelur, dan berbelah diri. Akan tetapi pada perkembangan biak melalui beberapa cara tersebut, antara lain beranak, kemudian membelah diri, dan bertelur. Kita akan bahas autonom pada tumbuhan. Autonom pada tumbuhan yang pertama itu akar. Akar berfungsi menyerap air dan mineral di dalam tanah atau pada tanah. Lalu ada batang, ya bisa kalian lihat di bukunya. Batang berfungsi sebagai penyongkong dan mengangkut air dari akar ke bagian tumbuh lainnya. Lalu ada daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, proses tumbuh menghasilkan makanan itu sendiri. Lalu ada bunga. Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi tumbuhan. Lalu buah berfungsi sebagai biji dan membantu menyebar biji. Lalu ada biji adalah cikal bakal tumbuhan baru. Nah, autonom tumbuhan intinya memiliki jaringan tumbuh pada jaringan epidermis. Epidermis itu lapisan luar. Lalu jaringan parenkim, ya itu disebutnya jaringan dasar. Lalu jaringan kolenkim, ya itu jaringan penyongkong. Lalu ada namanya seklarenkim, itu adalah jaringan penyongkong yang lebih kuat, dan ada jaringan pelumbuh, disebutnya xilem atau floem. Contoh autonom pada tumbuhan, apa memberikan contoh dua hal, yaitu monokotil dan dikotil. Perbedaannya pada akar, batang, daun. Ya, pada akar, monokotil memiliki akar serabut, sementara pada dikotil memiliki akar tunggang. Pada batang, monokotil memiliki bekas pembuluh, sedangkan dikotil memiliki bekas pembuluh tersusun. Dan di dalam cincin pada daun, dikotil memiliki urat daun yang sejajar, sedangkan dikotil memiliki urat daun yang retikulat. Pada akarnya, akar monokotil memiliki sistem serabut. Lalu bekas pembuluh tersusun secara teratur. Ya. Kalau dikotilnya memiliki sistem akar tunggang, berbekas pembuluh tersusun menyebar. Lalu batang pada monokotil berbekas pembuluh tersebar di seluruh batang tanpa tersusun, sedangkan dikotilnya terdapat kambium pembuluh yang memungkinkan pertumbuhan sekunder dalam pembesar batang. Lalu daun pada monokotil urat daunnya itu sejajar, sedangkan dikotil urat daun itu retikulat, disebutnya menyirik atau menjadi. Nah, itu. Lalu perbedaan monokotil, satu disebutnya kotiledon, ya, pada biji. Lalu bunga dengan bagian-bagian yang merupakan kelipatan 3. Kalau dikotil 2 kotiledon pada biji, bunga dengan bagian yang merupakan kelipatan 4. Itu autonom pada tumbuhan. Tadi coba Bapak lihat terlebih dahulu, autonom tumbuhan tadi disebutkan ada berapa? Nah, satu ada contoh pada autonom tumbuhan disebutnya tadi yang dicontohkan ada autonom tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, itu yang pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, bisa memahami, mengulas sedikit ya yang kita bahas pada ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup
mempunyai ciri yang umum. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Cirinya, satu bernapas, yang dua membutuhkan nutrisi, yang ketiga bergerak, yang keempat yang kelima, yang keenam. Itu masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan pada atom tumbuhan tadi disebutkan ada satu akar batang, daun, bunga, buah, dan ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih pada pagi hari ini.